tercinta Bapak Junaidi. Terima kasih Pak, jauh-jauh dari kampung. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan agar bisa memimpin keluarganya, bisa makmur, sehat, bergas, orang-orang beras, Pak. Dan kepada rekan-rekan semuanya, Bapak Pembina, Bapak Raufur Rohim, Bapak Tarwo, Bapak Penasehat, Bapak Khairuddin, Bapak Sudirman, Bapak Osiswoyo, dan Bapak Kamen, dan kepada semua anggota IPW, mudah-mudahan selalu kompak ke depannya. Dan kepada para tamu undangan, semua organisasi terutama dari Mas Hidal, untuk perwakilan mana kita di Mas Afid ya. Oh, pindah. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya bacakan tata tertib sidang musyawarah besar Ikatan Perantau Wijahan. Itu pentingnya bagi kita semua, untuk para pengurus dan anggota, untuk pekan, untuk mengetahui istilahnya apa tata cara kita berorganisasi agar bisa berorganisasi dengan benar dan baik. Maka dari itu akan saya bacakan tata tertib sidang musyawarah besar Ikatan Perantau Wijahan 2024. Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1. 1. Musyawarah besar adalah kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 4 tahun yang diselenggarakan Dewan Pengurus. Yang kedua, musyawarah besar yang dimaksud dalam tata tertib sidang adalah musyawarah besar pertama Ikatan Perantau Wijahan. Yang ketiga, kewenangan musyawarah besar diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IPW. Yang keempat, sidang pleno adalah sidang pengambilan keputusan musyawarah besar yang telah diselenggarakan dan dihadiri oleh seluruh peserta musyawarah besar. Berikutnya bab 2, peserta musyawarah besar, pasal 2. Peserta musyawarah besar adalah anggota utama Ikatan Perantau Wijahan yang terdaftar dalam pemilihan tetap musyawarah besar pertama dan hadir secara fisik. Pasal 3. 1. Hak peserta musyawarah besar adalah A. Mengikuti seluruh kegiatan musyawarah besar. B. Mengeluarkan pendapat dan lain-lainnya seperti pemasukan yang baik istilahnya. Untuk C. Memilih dan dipilih khusus anggota utama. 2. Kewajiban peserta musyawarah besar adalah menaati seluruh ketentuan tata tertib sidang yang telah ditetapkan. Berlanjut dengan bab 3, tata cara sidang, pasal 4 yang berbunyi 1. Persidangan dalam musyawarah besar terdiri atas A. Sidang pleno dan musyawarah. B. Sidang komisi. Yang kedua, pimpinan sidang terdiri atas 1. A. Seorang ketua. B. Seorang wakil ketua dan anggota. C. Seorang sekretaris. 3. Pimpinan sidang pleno sementara ditetapkan oleh Dewan Pengurus. 4. Masa jabatan pimpinan sidang pleno berakhir secara otomatis bersamaan dengan berakhirnya musyawarah besar.
5. Masa jabatan pimpinan sidang komisi berakhir secara otomatis kebersamaan dengan berakhirnya sidang komisi tersebut. Berikutnya ada pasal 5. 1. Setiap peserta akan mengajukan pendapat dalam persidangan harus mendapat izin terlebih dahulu daripada pimpinan sidang. Yang kedua, pimpinan sidang menetapkan ketentuan mengenai lamanya peserta berbicara. Ketiga, pimpinan sidang yang hendak menggunakan hak bicaranya sebagai peserta terlebih dahulu harus menyerahkan jabatannya kepada pimpinan sidang yang lain. Berikut ada pasal 6. 1. Apabila seorang peserta dianggap mengganggu ketertiban sidang, maka pimpinan sidang memperingatkan peserta tersebut. 2. Jika peringatan pada ayat 1 tidak dihiraukan, maka pimpinan sidang dapat mempersilahkan peserta untuk meninggalkan ruang sidang. Berikut pasal 7 yang berbunyi 1. Setiap keputusan dalam musyawarah besar diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Berikut ada pasal 8. 1. Untuk kepentingan musyawarah besar dibuat notulen yang isinya A. Tempat, jenis, dan acara. B. Hari, tanggal, dan jam pembukaan dan penutupan. C. Nama-nama pimpinan sidang. D. Nama-nama peserta yang hadir. E. Keterangan-keterangan keputusan dan kesimpulan. 2. Notulen tersebut dalam ayat 1 harus ditangani oleh pimpinan sidang. Bab ke-9 ya Mas ya. Bab penutup ini 9. Pasal 9. Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan tata tertib sidang ditentukan lebih lanjut oleh pimpinan sidang dengan persetujuan peserta. Demikianlah butir-butir yang dapat saya sampaikan. Ini ada kesimpulan sedikit tentang tata tertib etika berorganisasi yang benar dan baik. 1. Niatkan komitmen untuk bergabung di sebuah organisasi, tentu saja tanpa adanya paksaan. Karena semua kita yang berjuang di IPW itu tidak ada gaji, Pak. Jadi kita niatkan ibadah. Dia kados niku, Pak. Yang 2, organisasi memiliki visi misi yang tepat. Organisasi memiliki visi misi yang jelas. Dan yang 3, patuh pada aturan organisasi tersebut. Yang keempat, bekerja sesuai jobdesk atau tanggung jawab. Yang 6, bertanggung jawab. Dan yang ke-7, mudah dihubungi. Dalam arti mudah hubungi itu ya welcome. Masang bendera ayo, mundur kotak ayo. Ini anggota ketua IPW itu semuanya luar biasa, jabatannya merangkap semua, Pak. Ketua yang mundur kotak, wakil ketua yang mundur kotak, kulotok sing males, saya sendiri yang males. Dan yang 8 itu profesional dalam bekerja. Jadi kita jangan campur adukan istilahnya persoalan pribadi dengan persoalan organisasi. Itu namanya kedewasaan dalam berpikir. Demikianlah butir-butir tambahan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semua
kepengurusan dan anggota dapat memahami